Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك المصطفى على حبيبك المجتبى ونبيك المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, teman-teman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala fi hadhihi lailatul mubarakah nasta'nif darsana wa nuwasilu mudarasatana ma'al kitab lisanul Arab al-mujallad ats-tsalis. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini di pertemuan yang ke-11 ya bersama kitab Lisan Arab jilid yang ketiga. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membahas kaidah nahwu di halaman ya kaidah nahwu dari bab yang berapa ya kawan? Dari bab yang ke-6 ya. Kaidah nahwu dari bab yang ke-6 yaitu al-wahdatus sadisah. Ya, dari bab yang ke-6 kita sudah membaca kaidah di sini. Baik. Kemudian kita tinggal menyelesaikan latihan dari kaidah dari bab ke-6 ini ya. Baik, sebelumnya kita sedikit memurojaah apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf nasab, ya, huruf nasab, huruf-huruf yang menasabkan fiil mudhari, huruf-huruf yang menasabkan fiil mudhari. Di antara huruf nasab yang menasabkan fiil mudhari adalah hatta, ya, hatta, hatta, lamu ta'lil, kai, lan, sama an. Ya, jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang menasabkan fi'lul mudhari. Kemudian apabila huruf mudhari, apabila fi'il mudhari didahului dengan huruf kai ataupun lamu ta'lil ataupun hatta, maka yang menasabkan fi'il mudhari tersebut adalah apa? An mudmarah, an yang tersembunyi. Jadi kalau fi'il mudhari didahului dengan huruf nasab kai, lamu ta'lil sama hatta, maka amil ataupun sebab dari nasabnya fi'il mudhari adalah huruf an yang tersembunyi. An mudmarah. Ya, an mudmarah. Setelah huruf tersebut menurut pendapat yang masyhur. Nah. Kemudian fi'il mudhari berakhir huruf sahih yaitu selain ya alif waw, maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Jadi kalau fi'il mudhari'nya sahihul akhir, yakni fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan huruf illah, tidak bertemu dengan huruf alif, ya, ataupun waw, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Contohnya uridu an aqra'a, uridu an aqra'a. Di sini tanda nasab dari fi'il mudhari di sini adalah fathah zahirah. Kemudian kaidah yang kelima, apabila fi'il mudhari berakhiran huruf alif, ya ini dinamakan alif maksur. Ya, fi'il mudhari al-mu'tal al-akhiru al-alif, fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illah alif maksurah, maka tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah lit ta'azzur. Ya, lit ta'azzur. Contohnya lan tarudha. Kaidah yang keenam, apabila fi'il mudhari diakhiri dengan huruf waw dan ya, maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Apabila fi'il mudhari mu'tal yang diakhiri dengan huruf waw ataupun ya, tanda nasabnya adalah fathah zahirah.
Contohnya lan yamshiya. Lan lan yamshiya. Lan yamshiya. Lan yad'uwa. Lan yad'uwa. Lan yamsiya diakhiri dengan huruf ya, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Kemudian lan yad'uwa diakhiri dengan huruf waw, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Nah, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya yaitu namudhaj lil i'rab. Contoh-contoh dalam meng-i'rab. Ya, namadhiju lil i'rab. Contoh-contoh dalam i'rab. Fadhal ya iqra ya ukhdui. نعم أستاذ. الأول حتى تتبع ملتهم. حتى تتبع ملتهم. حتى حرف نصب وجر وغاية. تتبع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ملة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. Mumtaz, asanta ya ukhdui, barakallahu fikum. Baik. Qala Allah Ta'ala hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti agama kalian. Ya. Hatta di sini i'rabnya adalah harfu nasbin wa jarrin wa ghayatin. Baik. Sudah cukup kalau untuk katakan harfu nasbin mabniyun 'alal fath, itu sudah benar. Tapi kalau ditambah jarin tidak masalah, ditambah ghayah juga tidak masalah. Kenapa dinamakan harfu nasbin wa jarrin, huruf yang menasabkan dan menjarkan? Karena hatta juga di sini bisa menjadi huruf jar apabila bertemu dengan apa, ikhwan? Hatta di sini bisa menjadi huruf jar apabila bertemu dengan apa? Isim. Dengan isim, ya, dengan isim. Makanya dinamakan huruf jar juga. Harfu nasbin wa jarrin. Wa ghayatin, tujuan. Kenapa dinamakan ghayah? Karena hatta itu salah satu fungsinya, bukan salah satu fungsi, emang fungsinya ya. Hatta itu fungsinya untuk menunjukkan intihaul ghayah, untuk menunjukkan akhir dari tujuan. Ya, akhir dari tujuan. Itu makna dari hatta. Makanya dinamakan harfu nasbin wa jarrin wa ghayatin. Tapi cukup harfu nasbin itu sudah cukup, sudah benar ya. Harfu nasbin mabniyun 'alal fath, mabni dengan fathah. Tattabi'a fi'lul mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban. Fi'il mudhari' di sini mansub, dinasabkan dalam keadaan nasab dengan apa? Bi an mudmarah, dengan an yang tersembunyi, wujuban, hukumnya wajib. Ba'da hatta, setelah hatta. Jadi cara mi'rabnya seperti ini. Bukan antum katakan fi'lul mudhari'un mansubun bi hatta, bukan bi hatta, tapi bi an mudmarah wujuban ba'da hatta. Ya, bi an mudmarah wujuban ba'da hatta. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Kenapa tanda nasabnya adalah fathah zahirah? Karena tattabi'a adalah fi'lun sahihil akhir. Ya, fi'lun sahih. Bukan dia fi'il apa? Bukan fi'il mu'tal. Jadi sudah kita bahas kalau fi'lun sahih dalam keadaan mansub maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban wala jawazan. Wujuban. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ya, taqdiruhu anta. Millata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Wadih ya syabab? Ladakum soal fima yata'allaq bil ayatil ula, yang berkaitan dengan ayat yang pertama di sini, hatta tattabi'a millatahum. Itu bi'an itu mutmaratun ya Ustaz, apa tin?
Bi'an mudmaratan walam bi'an mudmaratun. Tun bukan Ustaz. Tun apa tan Ustaz? Marotan. Bi'an mudmaratan. Oh, marotan. Kemudian yang lain? Maknanya tadi apa Ustaz? Mudmaratan? Tersembunyi ya. Tersembunyi. Jadi an di sini dalam keadaan tersembunyi. Mudmaratan. Wadih ya syabab, kelas. Maladikum soal. Afan Ustadz, bagaimana cara mengetahui yang domir yang wujuban sama apa sih tadi itu? Yang pas yang fa'il domirun mustatir. Ada pertanyaan Ustadz tadi yang wujuban atau apa ya tadi? Jawazan. Ya, nah Ustadz, gimana cara mengetahuinya? Sudah pernah kita bahas ya ikhwan ya. Domir mustatir wujuban sama jawazan. Di pertemuan keberapa kalau nggak salah? Sudah pernah Ustaz. Coba nanti anti murojaah lagi ya di pertemuan, sekarang pertemuan ke-11 ya. Antara pertemuan ke-9 apa 10? 8 mungkin, 8, 9, 10 itu. Coba di murojaah lagi di situ. Intinya kalau wujuban itu domir apa aja ikhwan? Domir Anta, nahnu, anta. ana, nahnu, anta. Jadi kalau domirnya ana, nahnu, anta itu pasti mustatir wujuban. Mustatir wujuban. Kalau huwa hiya itu jawazan. Jadi kalau domir mustatir itu cuma ada 5. Huwa hiya, ana, anta, nahnu. Ana, anta, nahnu itu wujuban. Huwa hiya itu jawazan. Nah, itu. Nah, tapi yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut ke ayat yang kedua ya. Iqra ya Syekh Mujibur Rahman. Naam Ustaz. Asaniyatu qala Allah Ta'ala walan tarda ankal yahudu al-wawu harfus ti'nafin mabniyun alal fathi lan harfu nafin wa nasbin mabniyun ala sukun tarda fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi litta'adzuri an harfu jarrin mabniyun ala sukun al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin al-yahudu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu. Mumtaz, ahsan ya Syekh Mujibur Rahman. Al-ayatu tsaniyah, ini al-mithalu tsani, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan ridho kepadamu kaum Yahudi sama kaum Nasara. Taib al-waw di sini adalah harfu isti'nafin mabniyun 'alal fath. Ya, harfu isti'naf mabniyun 'alal fath. Ma mana isti'naf ya coba? Yang mengawali Ustaz. Mengawali. Makanya kita sering ya, anak katakan nasta'nifu darsana, ai kita mulai lagi pelajaran. Sebelumnya sudah ada, kemudian kita mulai lagi. Itu namanya ista'nafa yasta'nifu isti'naf, permulaan, ya. Walantarro di sini adalah harfu isti'naf. Kenapa? Karena sebelumnya bukan huruf ataf. Kalau huruf ataf itu melanjutkan ayat sebelumnya. Wow di sini melanjutkan dari ayat sebelumnya. Kalau wa di sini dia permulaan. Kalau untuk perhatikan, antum buka di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat 120 di sini walan tardu ankal yahudu walan nasara, itu permulaan. Huruf waw di sini permulaan. Dimulai dengan huruf waw. Makanya dinamakan harfu isti'naf, huruf yang memulai. Mabniun 'alal fath, mabni dengan fathah. Ya, mabni dengan fathah. Ini tandanya. Mafhum? Fahimtum? Artinya apa Ustadz jadinya di situ? Wow. Apanya?
Maknanya apa di situ? Wow artinya maknanya dan juga Ustaz. Sama maknanya dan juga. Cuma dia istiqnaf. Bukan atof. Dan itu kan mana bisa atof, bisa istiqnaf. Kalau atof itu dia mengikuti ayat sebelumnya, ya atof jumlah alal jumlah. Kalau di sini enggak, dia memulai. Dan dia memulai. Dan di sini dia memulai, ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Karena ayat sebelumnya tidak ada berkaitan dengan huruf waw kan? Kalau antum perhatikan, ini ayat 120, ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Udah selesai, dimulai lagi walan tardu ankal yahudu walan nasara. Jadi waw di sini tidak mengikuti ayat sebelumnya. Ya, ini pembicaraan baru lagi. Ya, pembahasan baru lagi. Makanya dinamakan wa harfu isti'naf, huruf yang memulai. Lan harfu nafyin wa nasbin. Lan di sini huruf yang menafikan. Lan itu menafikan, meniadakan. Wa nasbin dan menasabkan. Mabniyun ala sukun, mabni dengan sukun. Lan itu tidak akan pernah artinya. Lan. Kalau la, apa bedanya lan sama la? La uhibbuka, lan uhibbaka. La tidak ada amalan. Kenapa? La itu tidak ada amalan. La tidak apa? Tidak ada amalannya. Tidak membuat nasab atau tidak menasobkan. Mumtaz. Kalau la di situ tidak menasobkan, kalau lan di sini menasobkan. Dari segi makna, itu dari segi ini ya, kaidah nahwu dari segi makna. Kalau lan itu seakan-akan ketika kita sudah mengatakan lan, itu tidak mungkin kita akan apa namanya? Misalnya anak katakan lan usahibaka, lan usahibaka. Aku tidak akan pernah menemanimu, ya, berteman denganmu. Berarti mau sampai kapan? Mau tidak akan berteman. Kecuali di situ ada ilahnya. Sampai ada ilahnya ya. Kalau di sini kan ilahnya apa sebab? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Di sini ada ilahnya, ada sebabnya ya. Berarti kaum Yahudi sama Nasara tidak akan pernah ridho sampai apa? Sampai kita mengikuti agama mereka. Contoh yang lain, lan usahibaka hatta, misalnya apa? Hatta tu'min, misalnya ya. Aku tidak akan berteman dengan dirimu sampai kamu beriman. Hatta tu'mina. Bedanya la, kalau la itu la usahibaka, la usahibuka, aku tidak akan berteman denganmu, itu tidak harus dikasih sebab. Jadi aku tidak akan berteman dengan dirimu, besoknya bisa berteman. Tapi kalau lan, tidak akan berteman, bisa jadi berteman kalau ada sebab yang lain. Itu bedanya lan sama la. Dari segi makna seperti itu. Makanya di sini namakan harfu nafyin. Ya, yang menafikan wa nasbin mabniun ala sukun. Tarada fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah alal alifi lita'adzur. Karena di sini diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan apa, ikhwan? Alif maksurah. Ya, alif maksurah. Kalau fi'lul mudhari' diakhiri dengan alif maksurah, maka tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah alal alifi litta'adzur. Litta'adzur. Kemudian an harfu jarrin mabniun ala sukun. An di sini harfu jarrin mabniun ala sukun. Ya. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fath fi mahalli jarrin. Angka ya. Walan tardo angka. Berarti ka di sini dhamir muttasil mabniun fi mahalli jarrin mudhaf, fi mahalli jarrin isim majrur. Al-yahud fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Berarti aslinya apa? Walan tardo al-yahudu walan nasara angka. Ya, walan tardo al-yahudu walan nasara angka. Ada pertanyaan? Oh, yang
Fadhal. Kalau yang lita'adzur itu khusus mu'tal akhir yang akhirannya Alif. ini ya Ustaz, alif Alif. maksurah. Nah, Nah, kalau yang wawu sama ya itu litikol bukan Ustaz? al-ithiqal. Sahih. Benar Ustaz? Benar. Nah, Oh, nah, Ustaz. cuma bedanya kalau isim itu cuma diakhiri dengan alif sama apa? Sama kalau isim mangkus tuh isimnya diakhiri dengan apa? Mangkus. Itu alif maksurah sama Ya. ya. Kalau maksur kan diakhiri dengan alif. Mustashfa. Iya. Nah, kalau al-qadi diakhiri dengan apa? Iya. Ya, naam, diakhiri dengan ya, itu isim. Ya. Kalau fiil itu bisa diakhiri dengan alif, bisa diakhiri dengan ya, bisa diakhiri dengan waw. Nah, yang untuk ta'adzur ini khusus yang diakhiri dengan alif. Kalau yang isim itu ta'adzur juga Ustaz? Isim juga sama, li ta'adzur juga sebabnya. Dua-duanya, ya sama alif Enggak, maksurah? kalau alif ta'adzur, kalau ya itu lithiqal. Oh, nah, berarti li ta'adzur itu untuk yang alif maksurah saja Ustaz? Untuk alif maksur baik di fiil maupun di isim. Oh, nah, syukran Ustaz. Nah, sama. Lithiqal juga sama, yang diakhiri dengan ya baik di isim maupun di fiil. Paham tuh Ustaz. Nah, Ustaz mau nanya Ustaz, Fadhal. beda la nahiyah dengan lan apa Ustaz? La nahiyah, kalau la nahiyah jelas dia mensukunkan ya, la taktub, la tajlis. Itu la nahiyah. Dia mensukunkan fi'il mudhari, bukan menasobkan. Kalau lan di sini menasobkan. Kalau yang memarfu'kan la apa Ustaz? La nafiyah, la nafiyah. Dia bisa La nafiyah. memarfu'kan ya Ustaz? Nah, misalnya tadi contohnya la uhib, misalnya la uhibbuka, aku tidak suka denganmu. La uhibbuka, uhibbu ya. Dhammah. Dhammah. Itu la nafiyah. La yang menafikan. Menafikan apa di situ? Menafikan kasih sayang, menafikan cinta. Ya. Tapi kalau larangan itu la tuhib. Jangan kamu mencintai, gitu ya. Beda. Baik Ustaz, syukran. Soal nahar. Baik, kita lanjut. Ayat ketiga. Al-ayatu tsalisa, yakni al-mithalu tsalis. Iqra ya Izin, Umma Ustaz. Aqsa. Fadhal. Ya Syekh Mujibur Rahman. Terkadang saya amati Pak Ustaz, hum itu bisa dia domir munfasil, terkadang dia domir mutasil. Itu bagaimana Pak Ustaz? Kalau dia bersambung mutasil gampang. Kalau terpisah munfasil. Kalau dia bersambung dengan gitu kata bedakannya. itu mutasil. Kalau dia terpisah dengan kata munfasil. Uriduhum. Ya. Uriduhum. Berarti humnya di sini munfasil. Uriduhum. Aku menginginkan mereka ya. Misalnya uriduhum. Uriduhum. Ini berarti humnya di sini munfasil atau mutasil? Munfasil. Afan munfasil ya. Baik, yang mutasil contohnya ini. Wahibbuhum. Wahibbuhum. Ini muttasil. Ya. Ini muttasil. Jadi kalau bersambung itu munfasil, kalau terpisah itu kalau bersambung itu muttasil, kalau terpisah munfasil. Ya. Manhum. Manhum. Ini munfasil. Manhum. Siapa mereka? Ya, misalnya hum al-muslimun. Nah, hum di sini munfasil. Hum al-muslimun. Fahimtum? Fahim ya Syekh Mujibur Rahman?
Fahimna, Ustaz. Jazakallah khair. Fadal ya Ukh Sauda, iqra'i. Al-ayatu tsalitsah. الثالث كي نسبحك كي حرف نصب وجر ومصدري مبني على السكون نسبح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة وفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن القاف تقديره فعول ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب. Nah, ahsant ya Ukh Sauda, jazakillahu khairan. Al-ayatu tsalitsah qala Allah Ta'ala kay nusabbihaka. Agar kami dapat bertasbih kepadamu, ya, mensucikan dirimu. Sabbaha yusabbihu, mensucikan, ya. Kai harfu nasbin wa jarrin wa masdari mabniun 'ala sukun. Ya, masdari ini gak usah kita bahas. Harfu nasbin wa jarrin mabniun 'ala sukun. Ya. Atau harfu nasbin mabniun 'ala sukun. Nusabbiha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Bi an mudmarah wujuban. Ba'da kai. Bi an mudmarah wujuban ba'da kai wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Kalau tadi sebelumnya walan, ya, walan taradha, di sini enggak ada an mudmarahnya, ya, langsung fi'l mudhari' mansubun bilan. Ya, langsung dia mudhari di sini, fi'il mudhari di sini dinasabkan dengan lan langsung. Fi'il mudhari'un mansubun bilan. Tapi tadi setelah huruf apa? Huruf hatta itu an mudmarah wujuban. Kemudian setelah kai, di contoh yang ketiga itu juga mansubnya karena an mudmarah wujuban. Ba'da kai, setelah kai, wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Al-kaf maf'ulun bihi dhamirun muttasilun mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin. Dalam keadaan nasab apa ini di sini? Kai nusabbihaka. Kaf di sini dalam keadaan mansub sudah ya, maf'ul bihi, ya, masyaallah, jelas sekali. Afwan. Jadi di sini dhamirun muttasilun mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin maf'ul bihi, gitu, ya. Fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Baik, ada pertanyaan untuk ayat yang ketiga ini? Jelas insyaallah, ya. Afwan Ustadz, saya telat masuk tadi. An mudbarah itu apa Ustadz? An yang tersembunyi, ya. An yang tersembunyi. Dari kata domir. Ya, domir itu kan artinya apa, domir itu, Ikhwan? Arti asalnya itu apa domir? Kata ganti. Enggak. Hukum arti asalnya domir itu apa? Hati, ya, hati. Domir itu artinya adalah hati. Ya. Hati kan tidak terlihat. Jadi mudmarah itu yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat. Nakhtar minal ikhwan. Fadhal ya Syekh Abdul Qadir, iqra. Nah, Ustaz, ayat yang keempat dia. Yang keempat. Nah, Ustaz. Litajriyal fulku allamu litajriyal fulku allamu harfun nasbin wa jarrin wa ta'lilin mabniun al-kasri. Tajriya fi'l mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da al-lam at-ta'lili ba'da al-lam wa at-ta'lili wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Al-fulku fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Khalas Ustaz. Baik, hasbuk. Hayakallah Syekh
Abdul Qadir, barakallahu fikum. Al-ayatul rabi'ah qala Allah Ta'ala litajriyal fulku. Ya, litajriyal fulku. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih. Ya, litajriyal fulku. Lam di sini harfu nasbin wa jarrin wa ta'lilin mabniun 'alal kasr. Lam di sini adalah harfu nasbin, huruf yang menasabkan ataupun menjarkan, wa ta'lil, dan huruf yang menunjukkan sebab. Ya, ta'lil itu dari kata illah, sebab. Mabniun 'alal kasri, mabni dengan kasrah. Li di sini mabni dengan kasrah. Tajri fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana sudah Anda jelaskan ya antara lam ta'lil sama lamul juhud? Sahih, ikhwan? Sudah Anda jelaskan belum antara lam ta'lil sama lamul juhud? Ulang lagi Ustaz. Ulang lagi. Sudah. Tolong. Cuma Ustaz. Nah, kan kemarin Anda sudah jelaskan. Kalau khusus untuk huruf lam, itu huruf lam ya, ini huruf lam. Itu an mudmarahnya, huruf an yang tersembunyi di situ bisa wujuban, bisa jawazan. Ya, bisa wujuban, bisa jawazan. Kapan jawazan? Jawazan itu ketika lamnya di sini menunjukkan lamut ta'lil. Ketika menunjukkan sebab. Ketika menunjukkan sebab. Misalnya, jalastu li astariha. Jalastu li astariha. Jalastu li astariha. Ya, aku duduk agar aku bisa istirahat. Berarti lam di sini adalah lamul illah ataupun lamut ta'lil, lam yang menunjukkan sebab kenapa aku duduk. Sebabnya apa? Agar bisa istirahat, gitu ya. Itu lamul illah. Fahim tuh ya syabab? Ya, Ustaz. Nah, itu jawazan, itu jawazan. Yang Kalau membutuhkan wujuban, sebab, Ustaz ya. yang menunjukkan sebab, menunjukkan Yang sebab. menunjukkan. Nah. Contoh yang lain misalnya hadortu, misalnya yajtahidu talibu, yajtahidu talibu, yajtahidu at-talibu liyanjaha. Ya. Yajtahidu talibu liyanjaha. Siswa ataupun santri itu bersungguh-sungguh agar dia berhasil. Jadi sebabnya, sebab dari dia bersungguh-sungguh adalah agar berhasil. Ini menunjukkan sebab. Sebabnya dia bersungguh-sungguh itu apa? Agar berhasil. Berarti lam di sini lam ta'lil, lam yang menunjukkan sebab. Kalau setelah lamul juhud itu an-nya di situ an mudmarah wujuban. Ya, kalau setelah lamul juhud, contohnya lamul juhud apa? Juhud itu artinya apa, ikhwan? Juhud dari kata jahada. Ustaz, bersungguh-sungguh. Menentang, Pak Ustaz. Bukan, pakai ha ya. Jahada, bukan ha. Jahada. Mana jahada? Menolak. Ya, jahad itu menolak. Jahada, lamul juhud itu lam yang menunjukkan penolakan. Lam yang menunjukkan penolakan. Misalnya, biasanya didahului dengan kalam yang manfi. Biasanya didahului dengan kalam yang manfi. Bukan biasanya, memang pasti didahului dengan kalam yang manfi. Contohnya, makana sadiqu liyahuna sadiqahu. Ya, maka nasadiqu liyahuna sadiqahu.
Apa artinya ini? Tidak sepantasnya teman itu dia mengkhianati temannya ataupun temannya yang lain. Tidak pantas seorang teman itu dia mengkhianati temannya. Berarti lam di sini menunjukkan lamul juhud, lam penolakan. Menolak apa di sini? Menolak bahwasanya teman itu tidak boleh mengkhianati temannya. Atau makana al-ustadzu apa? Makana al-ustadzu liyasriq misalnya. Liyasriqo. Makana al-ustadzu liyasriqo. Ustadz itu tidak boleh apa? Mencuri. Tidak pantas seorang ustadz itu dia mencuri. Berarti lam di sini menunjukkan lamul juhud, lam penolakan. Menolak, tidak mungkin ustadz itu, tidak boleh ustadz itu mencuri. Ini lamul juhud. Nah, kalau lamul juhud seperti ini, biasanya yang didahului dengan kalam manfi, kalam yang menafikan, maka an di sini adalah an mudmarah wujuban. Ya, wujuban. Nah, litajri al-fulku di sini wujuban apa di sini lamu ta'lil apa lamu juhud? Lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Tapi di sini wujuban. Iya. Nah, coba nanti antum coba. Ada yang tapi wallahu alam ya. Antum diajar sama Ustaz Mas'ud? Nah, Ustaz. Pelajaran akhlak. Pelajaran akhlak ya. Ya, walau alam mungkin coba nanti Anda konfirmasi dulu ya. Ini wujuban atau jawazan. Mungkin bisa jadi memang salah tulis. Bisa jadi salah tulis atau memang anaknya yang salah ya. Walau alam. Nanti coba antum cari dulu ikhwan. Coba antum cari lamul juhud sama lamu ta'lil atau antum cari an mudmarah wujuban sama an mudmarah jawazan. Coba antum cari. Di situ nanti di situ ada pembahasan di antaranya lamul juhud sama lamu ta'lil. Tapi wallahu a'lam bishawab, kemungkinan di sini bukan wujuban tapi jawazan ya. Jawazan. Karena lam di sini menunjukkan lamu ta'lil sebab. Sebab dari apa? Sebab dari kenapa Allah membentangkan ataupun membuat laut. Kenapa Allah itu membuat laut itu terbentang? Sebabnya apa? Litajriyal fulku fi, agar kapal itu bisa berlayar di atas laut. Itu sebabnya. Nah. Afwan Ustadz, bisa pakai masdar nggak Ustadz? Pakai apa? Masdar. Masdar. Gimana maksudnya masdar? Maksudnya itu dirubah jadi masdar, bukan fi'il. Tajrinya diganti masdar. Ya. Lijaril gitu. Lijaril fulki gitu. Ya, mungkin ada kata-kata itu li, tapi bentuknya pakai masdar gitu. Atau pakai isim lah gitulah. Bisa. Kan masdar kan dia yahillu mahallal fi'li. Masdar itu bisa menduduki kedudukan fi'il. Lijaril fulki bisa. Lijaril fulki. Maknanya tetap sama, lita jeriyal fulku. Cuma nanti irobnya berbeda. Irobnya berbeda. Tapi ketika antum baca dalam Al-Quran jangan diganti masdar ya. Karena Al-Quran itu tauqifi ya. Jadi setelah harful lam itu bisa ganti masdar, tapi nanti berubah menjadi huruf jar, bukan huruf nasab. Jadi huruf jar. Kayak jalastu lil istirahah. Jalastu, ini kan jalastu li astariha, ya kan? Antum ganti jalastu lil istirahah bisa. Jalastu lil istirahah. Yajtahidu talib lin najah.
yajtahidu talib lin najah. Bisa. Baik, kita masuk ke tadribat, latihan. At-tadribul awal, latihan yang pertama, ayyinil fi'lal mudhari' al-mansuba fi ma yali ma'a zikri nasibihi wa alamati nasbihi. Jelaskanlah fi'il mudhari' yang mansub fi ma yali, berikut ini, ma'a zikri nasibihi, dengan menyebutkan huruf yang menasabkannya, wa alamati nasbihi, dan tanda nasabnya. Baik. Soalul awal, soal yang pertama. Ajib ya Gus Marlin. Fadhali. Naam Ustaz. Ar-raqmul awal, qala ya Muhammadu mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Fi'lul mudhari tu'mina ya Ustaz. Tu'mina. Baik. Mana amilnya? Yang mana? Kayak mana maksudnya Ustaz? Amil itu yang menasabkan. Yang menasabkannya siapa di sini? An. An, mumtaz. Apa tanda nasabnya dari fi'il tu'mina? Tanda nasabnya apa ya? Fathah ya Ustaz. Naam sahih. Tanda nasabnya adalah fathah. Karena dia fi'lun sahih ya. Karena dia fi'lun sahih, berarti tanda nasabnya adalah fathah. An-tu'mina. An-tu'mina. Ada lagi yang lain, Gus Marlin, selain an-tu'mina? An-tu'mina. Sudah ya, enggak ada ya? Saja Ustaz. Baik, hasbuk. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Fadhal ya akhi Yudi, Syekh Yudi. Raqmu tsani. Nah, Ustaz. Raqmu tsani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Baik. Hatta yu'mina. Hatta yu'mina. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Nah, yang menasabkan siapa di sini? Hatta atau an-mudmarah? An-mudmarah. Nah, sahih, an-mudmarah ya. Nah, yang menasabkan di sini adalah an-mudmarah ba'da hatta. Ba'da an-mudmarah ba'da hatta. Baik. Al-akhar? Al-akhar hatta ya'lama. Hatta ya'lama. Sahih. Amirnya an-mudmarah ba'da hatta wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Sahih. Wal akhar? Akhar lam yakun Wajib tahu Ustaz? Wujud. Liyukhti'ahu. Oh, nah. Liyukhti'ahu amirnya lamu ta'lil Ustaz ya? Amilnya apa? An-mudmarah. An-mudmarah ba'da lam ta'lil. Ya, lam ta'lil. Di sini juhud. Di sini lamul juhud apa lamu ta'lil ikhwan? Lamul juhud ya. Di sini lamul juhud. An-mudmarah ba'da lamul juhud. Ba'da lamul juhud. Naam, ba'da lamil juhud. Liyusibahu juga sama. Di sini yusibahu maksudnya karena an-mudmarah ba'da lamil juhud. Karena di sini kalamnya manfiyah, lam yakun liyusibahu, lam yakun liyukhti'ahu. Lamul juhud, kira dua-duanya lamul juhud ya Ustaz ya? Nah, lamul juhud semua. Ya, kalian tidak akan beriman la yu'minu abdun hatta
seorang hamba itu tidak akan beriman sampai apa? Sampai dia beriman kepada takdir Allah, baik yang bagus maupun yang buruk. Ya. Hatta ya'lama, sampai dia mengetahui annama asabahu, sampai dia mengetahui bahwasanya apa yang ditimpakan kepadanya berupa keburukan, lam yakun liyukhti'ahu, itu bukan untuk menyalahkan dirinya. Dari sini mengingkari. Ya, mengingkari. Liyukhti'ahu di sini lamul juhud, mengingkari. Misalul tsalis, contoh yang ketiga. Fadhal ya Syekh. Wa iyyakum ya Syekh Yudi. Ya Ukh Saudah, tafadhali. الثالث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من وش فليس مني. ممتاز. أين شاهد؟ Mana fi'il mudhari yang nasab? Kayyara. Mumtaz. Kayyara. Kayyara. Mumtaz. Nah. Baik. Yara di sini amilnya siapa? Amilnya apa di sini? Yang menasabkannya siapa? Kai atau al-mudbarah? Kai. Kai atau an-mudmarah? Kai mudmarah. Ya, an-mudmarah ba'da kai. Mumtaz. An-mudmarah ba'da kai. Sahih. Berarti yang menasabkan fi'lul mudhari yara adalah an-mudmarah ba'da kai. Apa tanda nasabnya di sini? Tanda nasabnya alif. Bukan alif. Bukan dah. Apa fathah? Oh. Fathah. Fathah muqaddarah. Oh. Fathah muqaddarah alal alif. Fathah muqaddarah. Karena dia fi'il apa di sini? Fi'il maksur ya. Fi'il ilah, fi'il mu'tal yang diakhiri dengan huruf alif. Ro'a yaro. Ro'a yaro. Kayyarahun nasu man ghasya falaysa minni, atau man ghasya falaysa minna. Santi ya Ukh Saudah, jazakillahu khairan. Minal ikhwan, faddal ya Syekh. Ayo minal ikhwan. Syekh Andra mawjud? Syekh Laisa. Syekh Muhammad Ilyas mawjud? Baik, Syekh Mujibur Rahman, tafaddal. Naam Ustaz. Oh, ini sudah ya? Ini sudah jelas. Tattabi'a sampai sama tardo. Nah, tardo di sini amilnya siapa? Amilnya siapa? Lan. Lan. An mudmarah atau lan? Lan. Lan, ahsan. Kemudian tanda nasabnya apa? Wa ma alamatu nasbihi? Muqaddarah. Alif. Fathah. Muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah alal alif. Alal alif. Kalau tattabi'a di sini amilnya siapa di sini amilnya? An mudmarah atau
Ya, Hatta. an mudmarah Bi an mudmarah wujuban ba'da hatta. Nah, tattabi'a tanda nasabnya apa? fathah zahirah. Fathah zahirah karena dia filun sahih. Taib. Berarti nomor 6 aja. Saya Mujibur Rahman, raqam 6. Naam, Ustaz. Raqam 6. Qala Allah Ta'ala wa natma'u ayudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Yang an yudkhila Mumtaz. amilnya an, terus tanda nasabnya fathah zahirah. Mumtaz, fathah zahirah. Amilnya adalah an, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Mumtaz. Santai ya Syekh Mujibur Rahman. Barakallahu fiikum, masyaallah. Mumtaz. Barakallah. Ladakum soal untuk latihan yang pertama ini? Dari ayat nomor 1, dari hadis nomor 1, hadis nomor 2, ayat yang hadis nomor 3 sama ayat yang ke-5 dan ke-6. Ada pertanyaan? Kalau an i'rabnya gimana Ustaz? Harfu masdariyah. Harfu nasbin wa masdari. Harfu nasbin wa masdariyah. Nah, harfu nasbin wa masdari. Dia bukan huruf jar ya. Karena an itu salah satu khususan untuk fiil. Berarti dia cuma huruf harfu nasbin wa masdari. Harfu nasbin wa masdariyin mabniyun ala sukun. Ada pertanyaan? Is'alu ya syabab. Nggak apa-apa, yang belum paham bisa ditanyakan. An tadi huruf apa Ustaz? Huruf menasabkan sama apa tadi Ustaz? Ini an di sini ya. Ya, An itu harfu nasbin wa masdariyin. Harfu nasbin wa sama kayak apa yang di atas tadi ya? Masdar kai ya. Kai. Tuh. Harfu nasbin wa masdariyin. Sama. An juga sama. Harfu nasbin wa masdariyin. Harfu nasbin wa masdariyin. Masdariyin itu maksudnya bagaimana Ustaz? Masdariyin itu nanti bisa ditakwil ya. Menjadi masdar muawwal nanti. Nanti bisa menjadi masdar muawwal. Nanti itu beda lagi pembahasan, itu terlalu panjang. Jadi nggak usah. Intinya di situ di sini harfu nasbin sama masdari. Dimakan masdari karena nanti fiilnya bisa kita ubah menjadi masdar. Fiilnya bisa kita ubah menjadi masdar. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Ini ayyudkhilana maksudnya apa? Wa natma'u dukhulana. Wa natma'u dukhulana rabbuna ma'al qaumis salihin. Jadi bisa diganti masdar. Dakhala yadkhulu bisa diganti masdar. Namanya masdar muawwal nanti. Jadi intinya di sini an harfu nasbin yang menansabkan dan masdariyin. Karena fiil setelahnya bisa diganti masdar. Kan yang lain? 5 menit lagi ya. Masih berapa? 15 menit. Silakan. Ustadz Afwan. Kalau di Al-Qur'an itu ba'da hatta itu boleh itunya apa? Hatta tattabi'a yang menasabkannya itu an mudharoh ya? Iya, an mudmarah. An mudmarah ba'da hatta, apa di Al-Qur'an boleh gitu apa langsung ke hattanya aja gitu? Kalau hatta yang menasabkannya gitu. Kalau yang menasabkan tetap an mudmarah wujuban. Walaupun di ayat ya. Iya, walaupun di ayat. Cara i'rabnya seperti itu. Hatta tattabi'a, hatta di sini, tattabi'a di sini fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban ba'da hatta wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun.
fi akhirih. Nah, Kan kita bacanya juga kecuali dibaca hattaan, nah itu baru nggak boleh. Jazakumullah khairan. Mau tanya yang tentang tadi Ustadz yang kayyarohu gimana? Kayyaroh, yaroh itu kan fiilnya apa? Ro'a, Ya. ro'a, yaro ya. Ro'a, yaro. Ro'a, yaro. Ini maksur atau ini fi'ilul mu'tal yang diakhiri dengan waw, alif atau ya? Alif. Dengan alif. Alif, iya, alif maksur. Alif maksur. Jadi kalau alif maksur tadi tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah alal alif. Nah, kayyaroh di sini kan tanda alifnya nggak ada. Harusnya seperti ini ya. Nah, kayyaro'ahu. Tapi tanda fathah muqaddarah di sini tidak diperlihatkan. Namanya muqaddarah, tidak diperlihatkan. Jadi kayyarohu. Kayyarohu. Siapa tadi? Sauda yang nanya tadi ya. Nah, Ustaz. Karena bersama domir ya Ustaz. Karena bersambung dengan domir. Nah, karena bersambung dengan domir, jadi alifnya jadi tegak ya. Yang alifnya bengkok berubah menjadi tegak. Kayyarohu. Nah, Kalau nggak bersambung dengan domir, kayyaroh gitu aja ya. Kalau tidak bersambung dengan domir seperti ini. Kayyaroh. Kayyaroh. Nah, gini. Kayyaroh. Kalau bersambung dengan domir, maka berubah menjadi alif. Kayyarahum misalnya. Kayyarahum. Kayyarahum. Nah, kayyaraka, kayyarona. Yang awalnya alif bengkok berubah menjadi alif tegak. Kalau bersambung dengan domir. Tanya yang lain? Udah ya? Cukup insya Allah. Fadhal. Ustaz, kalau muta'alikun itu maksudnya bagaimana Ustaz ya? Muta'alikun. Muta'alikun itu berkaitan. Itu berkaitan dengan huruf jar ya? Nah, Ustaz ya. Nah. Misalnya apa? Dakhala, misalnya wada'tu al-kitaba alal maktab. Nah, alal maktab. Jadi setiap huruf jar, mana huruf jar yang di sini ala ya? Huruf jar dan isim majrur itu pasti ada muta'alliq, ada kaitan, berkaitan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fiil sebelumnya. Wada'tul kitaba alal maktab berarti huruf jar dan isim majrur di sini muta'alliq bi fi'lin wada'a. Berkaitan dengan fiil wada'a. Itu namanya muta'alliq, berkaitan. Kayaknya sudah pernah kita bahas ini ya. Di wahdah keberapa kita bahas ini? Alal maktab. Muta'alliq di sini. Sudah pernah kita bahas ikhwan? Akhwat? Sudah pernah kita bahas ya.
Tapi tidak terlalu detail, cuma di i'rab aja. Di namuzaj lil i'rab, contoh-contoh i'rab. Ketika Syekh Mas'ud beliau meng'irab harful jar, itu beliau mengatakan muta'alliq, berkaitan. Jadi berkaitan maksudnya di sini, setiap huruf jar dan isim majrur itu pasti ada kaitannya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fiil sebelumnya. Fiil sebelumnya. Manisail, saya mau bertanya. Ustadz, kalau idzan ini termasuk nasab atau bukan? Harfu nasab atau bukan? Mana? Idzan. Ada kalau nggak salah dulu saya pernah hafal anlan idzan kai gitu. Iya, idzan juga. Banyak ya, huruf itu banyak. Cuma kita bahas di sini cuma sebagiannya saja. Idzan juga termasuk. Au juga termasuk ya. Au itu termasuk. Fa'us sababiyah juga termasuk. Fa'us sababiyah juga termasuk. Tapi insya Allah bertahap kita bahas yang ini dulu. Yang 4 huruf ini dulu. Baik. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan latihan yang kedua. At-tadribu tsani, latihan yang kedua. Adkhil kulla harfin. Masukkanlah setiap huruf nasib yang menasabkan munasibin dengan kata yang sesuai. An, kai, li, hatta, lan fil faragi ma'adobatil fi'li bisyakal. Jadi perintahnya di sini apa? Kita disuruh untuk menggabungkan ataupun memilih huruf-huruf nasab yang sesuai untuk kalimat yang akan kita bahas di bawah ini ya, nomor 1 sampai nomor 5. Kira-kira huruf nasabnya sesuai apa di sini? Yang sesuai dengan maknanya tentunya ya. Baik. Nakhtar, fadhil ya Ukhaura. Ajri fil mal'abil wasi'il riyadati hatta at'aba. Hatta at'aba, mumtaz. Tarjim. Aku berlari di lapangan yang luas untuk berolahraga sampai aku lelah. Nah, aku berlari di lapangan yang luas untuk berolahraga sampai aku lelah. Berarti hatta at'aba. Hatta at'aba. Mumtaz. Ahsanti. Jazakillahu khairan. Fadhil ya Syekh Yudi. Raqmu tsani. Nah, Ustaz. La yajuzu lil muslimi Apa? An, kai, li, hatta, lan. an yakhuna akhahul musliman. Mumtaz. La yajuzu lil muslimi ayyakuna akhahul muslima. Ahsan. Insyaallah. Tarjim. Tarjim ya Syekh Yudi. At-tarjamah tidak boleh bagi seorang muslim berkhianat terhadap saudaranya muslim yang lain. Sahih, Masya Allah. Ahsan. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengkhianati saudara muslimnya yang lain. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya Syekh Abdul Qadir. Afwan. Wa iyyakum. Raqmu tsalis. Naam Ustaz. Raqmu tsalis. Yata'allamu ar-rajulu al-lughata al-arabiyyata wa qawa'idaha. Ustaz. liyastati'a ay yaqra al-kutub al-arabiyyah Ustaz. Mumtaz. Yata'allamu ar-rajulu al-lughata al-arabiyyata wa qawa'idaha liyastati'a ay yaqra al-kutub al-arabiyyah. Tarjim. Pemuda itu mempelajari bahasa Arab dan qawaidnya dan kaidah-kaidahnya untuk
agar ia agar ia mampu membaca buku bahasa Arab, Ustaz. Mumtaz, agar dia mampu membaca buku-buku bahasa Arab. Ayo, Hasan. Jazakallahu khairan ya Syekh Abdul Qadir. Rabi'an. Nah, fadhal ya Aqsa. Nah, Ustaz. Al-mu'minu an yad'uwan nasa. Saya Ustaz, Al-mu'minu, apa jawabannya? Yad'uwan nasa illa maksiatillahi subhanah. Seorang mukmin titik mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang mukmin apa ya? Li hatta lan Ustaz. Tidak boleh. Tidak. Dia pernah mengajak ya. Lan yad'u. Al-mu'minu lan yad'uwan nasa ila ma'siyatillahi subhanah. Sahih. Al-mu'minu lan yad'uwan nasa ila ma'siyatillahi subhanah. Seorang mukmin itu tidak akan pernah mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan ya. Lan di sini. Ahsanti ya Aqsa. Wal akhir aina al-akhir? Aina ruknul khamis? Ya. Sanusafiru ila Makkahal Mukarramati. Apa ini jawabannya? Nomor 3 itu bukan kai ya Ustaz? Nomor 3 kai. Sanusafiru ila Makkahal Mukarramata kai nu'addiyal hajja wal umrata insyaallah ta'ala. Ustaz, Tidak terbalik dengan yang nomor 3 Ustaz. Naam, kebalik ya. Berarti ini lam, ini kai, sahih. Santum, barakallahu fikum. Berarti sini kai. Kai itu apa Ustaz artinya? Kai itu apa ikhwan artinya? Supaya. Atau agar ya. Supaya. Agar. Nah, kai atau supaya. Kalau li itu untuk. Iya Ustaz. Untuk. Nah, berarti benar. Nomor 3 itu lebih tepatnya kai. Berarti maknanya apa? Seorang pemuda itu dia belajar bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya agar dia dapat membaca kitab-kitab bahasa Arab. Kalau nomor 5 di sini, sanusafiru, kita akan bersafar ila Makkahal Mukarramati, ke kota Makkah yang mulia, li untuk ya. Ahsantum ya syabab. Barakallahu fikum jami'an, Masya Allah. Ini soal Ustaz. Fadhal ya Syekh Yudi. Kalau nomor 3 menggunakan hatta juga. Hatta nggak mungkin ya, hatta yastati'a. Sampai dia, berarti sampai di sini cita-cita, tujuan ya. Bisa juga tujuan, bisa. Maksudnya gini Ustaz, bagaimana membedakan penggunaan antara li dan kai atau yang punya makna hampir mirip Ustaz? Kalau kai sama li itu mungkin ada secara alamat khususnya Ustaz? Nggak ada alamat khusus. Nggak ada Ustaz ya? Nggak ada. Jadi tergantung konteksnya kita aja. Harus lihat maknanya Ustaz ya? Maknanya kita ingin apa gitu. Maknanya. Hatta yastati'a juga bisa di sini. Berarti dia mempelajari bahasa Arab yang tujuan puncaknya, tujuan ujungnya adalah apa? Bisa membaca bahasa Arab. Tapi kalau misalnya nomor 1 diganti kai bisa nggak ikhwan? Ajri fil mal'abi al-wasi'il riyadhah kai at'ab.
Boleh. Boleh juga. Berarti agar. Aku lari di lapangan besar Artinya untuk sama. olahraga agar aku capek. Tapi kurang cocok, Ustaz. Kurang cocok Ustaz. Atau Ustaz. Iya bisa, tapi kurang cocok kan? Kurang cocok. Bisa aja sih. Artinya hampir sama Bisa. semua sih. Bisa, cuma maknanya Iya, kurang sama tepat ya gitu Ustaznya. aja. Iya, sama Ustaz bisa. Kurang cocok Ustaz. Secara kaidah Ustaz, bisa, cuma maknanya Iya. kurang tepat aja. Ustaz, kalau an itu artinya untuk ya Ustaz. An An. Bukan untuk ya an itu. Jadi antum kalau ketemu an itu langsung diartikan masdarnya. La yakunu la yajuzu lil muslim ayyakuna akhahu al muslima. Tidak boleh seorang muslim mengkhianati saudara muslim yang lain. Seperti kata sambung Ustaz ya. Ya, kata sambung. Jadi an itu kata sambung. Jadi maknanya antum ganti masdar. Antum langsung ganti masdar. Khana yakunu masdarnya khiyana. Khiyana itu apa? Mengkhianati. La yajuzu an ta'kul. La yajuzu an ta'kul. Maknanya bukan untuk, tapi kamu tidak boleh makan. Ya, kamu tidak boleh makan. La yajuzu an ta'kul. Ay la yajuzu al-aklu. La yajuzu al-aklu. Kamu tidak boleh makan. Jadi an di sini hanya kata sambung, diartikannya langsung masdar. Langsung masdarnya. Maknanya bukan untuk, beda. Ustaz. Afwan. Baik, kalau syabab. Kalau Ustaz. Nah, baik. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita selesaikan latihan dan kita langsung masuk ke bab yang ke-7 insyaallah. Al-Wahdatus Sabi'ah di pertemuan yang ke-12. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti untuk tugas yang i'rab itu ana jadikan tugas keempat ya, latihan keempat. Jadi nanti sudah ana kasih soalnya, antum tinggal ngupload filenya aja di Google Form insyaallah. Insyaallah mungkin hari Senin. Tugas yang kemarin itu. Ya. Ya. Ya, yang 4 soal itu ana sudah buatkan Google Form. Nanti antum tinggal ngupload aja. Nanti di situ ada upload file, antum upload file. Kalau nggak jadi dikirim ke itu, Ustaz. Kemarin sudah dikirim Ustaz ke siapa? Admin. Siapa? Kemarin udah kumpulin Ustaz. Kalau ada belum gitu mana kalian? Mana belum selesai hari ini, Ustaz. Bisa pakainya itu Google Form Ayo. Ustaz. Tapi nggak apa-apa, nanti antum kirim ke Google Form lagi, nggak apa-apa. Google Form ada Google Drive ya Ustaz? Google Drive, Google Drive. Nanti Google Form-nya itu masuk ke Google Drive juga. Nanti Ya, antum langsung pakai link saja. upload file di situ nanti. Upload file di situ. Aku juga baru pertama kali nih, Ikhwan. Baru pertama kali ini mencari opsi upload file gitu. Walau alam nanti kalau antum ada kendala mungkin bisa kabarin ke Ana ya. Soalnya baru kali ini Ana latihan dengan opsi upload file. Biasanya kan saya foto gitu kan, pilihan ada pilihannya. Biar nggak berat Ustaz. Di Ustaznya. Biar nggak berat. Biar lebih mudah. Al-muhim antum kerjakan benar-benar ya. Nanti Ustaznya mungkin nggak akan baca juga gitu kan. Karena nggak kelihatan nilainya itu. Kalau saya foto kan kelihatan nilainya. Kalau ini kan nggak kelihatan nilainya. Antum upload langsung 60 Anda baca, mustahil juga Anda baca semua. Anda sudah kasih bocoran nih, nggak mungkin Anda baca semua kan. Anda bangun dengan husnuzon aja sama antum. Amin. Insya Allah ya antum i'rab secara sempurna gitulah. Gitu. Baik. Kita boleh coba. nggak bilang Ustaz? Gimana? Boleh nanya Ustaz, boleh nggak tanda jarnya itu kasratain atau kasrah doang Ustaz? Tanda jar apa? Ini minju ini Ustaz. Salah lagi nanya soal tadi Ustaz, nggak usah Ustaz. Oh jangan, itu jawaban ya. Iya, maaf Afwan Ustaz. Baik. Nanya ke anak nggak boleh, kalau baca kitab boleh. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi untuk latihan selanjutnya nanti boleh open book ya. Untuk latihan selanjutnya itu latihan yang keempat
ALN sama lisanul Arab nanti boleh open. Barakallahu fikum jami'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan.